dan selamat hari Sabat. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan Sekolah Sabat kita pada malam yang indah ini. Selamat pagi juga yang berada di Indonesia. Selamat hari Sabat. Setelah kita sudah melewati hari pekerjaan kita sudah memasuki lagi hari Sabat yang penuh sukacita, dan semoga pembaktian kita sepanjang hari Sabat ini menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan untuk kepujian nama Tuhan saja. Kita akan segera mulaikan acara perbaktian atau pembahasan Sekolah Sabat kita pada malam ini. Mari kita semua satu di dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Engkau telah tibakan kami pada Sabatmu yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan mempelajari firman-Mu melalui pembacaan diskusi atau diskusi Sekolah Sabat. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Roh Suci-Mu menjadi bagian kami, begitu juga untuk Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Biarlah ia Engkau urapi dengan Roh Suci-Mu dari surga, sehingga dia dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami yang mendengarkan dapat mengerti dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Kita masuk ke pelajaran Sekolah Sabat kita. Melaksanakan kok salah dia print. Duh. Salah ini slide kan bikin. Oke. Maaf, nggak pakai slide malam ini karena kesalahan teknis. Oke. Saya hanya membacakan bacaan kita. Ayat intinya adalah kerinduan bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pelajaran kita pada malam hari ini, ayat intinya adalah dari kerinduan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita baca ayat inti ini, Pendeta Ranto sudah jelaskan bahwa kita akan menjadi suatu pusat penginjilan yang diberikan pusat penginjilan yang Tuhan telah berikan kepada kita, pusat pengharapan yang diberikan kepada kita, dan juga apa? Melalui siapa? Melalui Yesus. Dari pelajaran Sekolah Sabat kita dibilang ada yang pertama di hari Senin, siapa yang diampuni, seruan universal, tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Efek dari dosa itu kita sudah pelajari, Pendeta Rantung sudah membawakannya melalui contoh Raja Daud, dan juga siapa yang diampuni, orang berdosa, kita adalah orang yang berdosa itu sendiri, dan seruan universal adalah pekabaran yang harus kita nyatakan bahwa kita inilah pusat terang itu melalui Yesus. Yesus sudah nyata datang kepada kita. Yesus sudah datang kepada kita dan kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Habis itu kita sudah setelah kita jatuh dalam dosa, karena efek dosa kita harus apa? Kita memiliki akibat dari apa? Efek dari dosa kita perlu juru selamat. Setelah kita terima pengampunan, kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus menyatakan kepada orang-orang sekitar kita pengharapan itu sendiri. Kalau dalam bacaan kita, di sini katakan, Yesus berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai seorang penafsir nubuatan yang hidup mengenai dirinya sendiri, dengan menjelaskan perkataan-perkataan yang telah dibacakannya. Ia berbicara mengenai Mesias sebagai seorang yang melepaskan orang-orang yang tertindas.
membebaskan orang yang tertawan, menghiburkan orang yang susah hatinya, memulihkan orang buta, dan menyatakan kepada dunia terang kebenaran. Caranya berkesan dan perkataannya yang ajaib itu telah menjamah hati yang mendengar oleh suatu kuasa yang mereka belum pernah rasai dulu. Arus pengaruh ilahi merombak segala rintangan. Sebagaimana Musa, mereka melihat yang tidak dapat dilihat. Pada hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka menyambut dengan menyatakan amin dan puji Tuhan. Hari pembalasan Allah akan datang, hari kemurkaannya. Siapakah yang akan tahan pada hari kedatangannya? Manusia telah mengeraskan hati mereka terhadap roh Allah, tetapi panah dari murkanya akan menembusi di mana panah penghukuman tidak dapat menembusinya. Allah tidak akan pernah bernegosiasi dengan orang berdosa. Akankah gembala yang palsu akan menutupi pelanggaran-pelanggaran manusia pada hari itu? Apakah orang yang sangat banyak pelanggaran dapat dimaafkan? Dapat mayoritas atau jumlah menghilangkan kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipertimbangkan dan ditetapkan dalam hati orang yang sembrono dan tidak peduli bagi diri mereka sendiri. Bacaan ini sudah jelas sekali mengatakan bahwa 1 minggu ini Pendeta Rantu sudah jelaskan bahwa kita adalah pusat apa? Kabaran itu sendiri. Raja Daud telah diselamatkan akibat dari dosa, dia terkunci dalam lingkaran dosa, namun Allah memiliki sebuah tindakan terhadap untuk melepaskan Raja Daud daripada lingkaran dosa yang dia buat sendiri. Karena Allah itu kasih, dia mencegah lingkaran itu sendiri. Dan akibatnya apa? Daud bertobat, dan habis itu apakah dia hanya bertobat saja? Hanya berdiam diri saja? Tidak. Dia pun mencoba mengarahkan orang lain untuk apa? Meninggalkan segala dosa-dosanya. Kalau kita baca Mazmur Daud semuanya, Mazmur 23, semua menceritakan bagaimana Allah kasih kepada dirinya dan dia ingin orang lain juga merasakan hal sama. Tindakan-tindakan Allah. Dan kalau Allah sudah bertindak dalam kehidupan kita, pelajaran sini. Tapi jangan berpikir sedih. Karena apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan seringkali dapat tantangan untuk menyatakan Yesus kepada orang-orang. Karena dalam pelajaran sekolah sahabat kita sendiri menyatakan apa? Manusia dalam dikondisikan manusia dalam apa? Ada 2 bagian, ada yang mau menerima, ada yang menolak. Yang menolak ini sudah mengeraskan hatinya. Orang yang menolak ini sudah mengeraskan hatinya, memilih untuk mengeraskan hatinya. Memilih mengeraskan hatinya, menolak Roh Kudus. Namun ada yang mau menerima. Jangan pernah undur. Karena itu dibilang apa? Segala bangsa akan melihat kepada kita. Kita ini adalah tontonan universal, tontonan dunia, pandangan dunia. Jadi dalam Yesaya 60, Yesaya 61, Yesaya 62 menjelaskan bagaimana kita ini menjadi pusat tontonan dunia alam semesta. Bagaimana? Hei, kalian harus, kota Sion harus bangkit. Kota Sion harus bangkit dan nyatakan terang itu. Kota Sion, berapa kali dalam itu kota Sion? Aku adalah terangmu. Jangan bersedih. Kenapa ini dinyatakan semua? Supaya kita sadar bahwa kita memiliki apa? Pengharapan. Setelah kita memiliki pengharapan, cahaya kita itu harus berterang. Harus dilihat oleh orang. Melalui apakah kita bisa dilihat oleh orang? Apakah dengan kita punya perkataan, dengan tindakan, dengan perbuatan? Pelajaran sekolah sahabat sebelumnya sudah menjelaskan kepada kita. Dengan apa kita harus nyata di depan orang. Kita sudah diselamatkan, buktikan bahwa kasih Kristus yaitu telah hidup dalam kehidupan kita. Buktikan, nyatakan dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus telah hidup dalam kita. Itulah yang kita harus buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan yang harus kita nyatakan. Sehingga orang dapat lihat kita. Melihat kita, dan pada saat orang melihat kita, yang dilihat dalam kehidupan kita adalah Kristus. Sebagaimana lagu yang kita selalu dengar.
Apa dunia lihat Yesus. Ya kan? Dalam lagu Sion kita, dalam apa dunia bisa lihat kita? Dalam tindakanmu itu, dalam apa? Bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus? Dalam aku dan engkau juga. Apa dunia lihat Yesus? Pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini sudah menjelaskan bahwa apa dunia lihat Yesus dalam kehidupan kita. Hai Sion, di mana terangmu? Sion itu tidak lain adalah kita sendiri. Umat-umat Tuhan, di mana kita punya terang? Di mana kita letakkan kita punya cahaya? Permasalahannya, apakah kita benar-benar sudah merasakan sudah diampuni? Jika Daud pada saat pendeta Rantum menjelaskan, dia bertobat dan dia rasakan pengampunan itu. Dan pada saat berikutnya, pertobatan itu nyata dalam kehidupannya. Bagaimana pertobatan itu nyata? Pada saat dia diberikan untuk istri, apakah dia menjamah istrinya yang terakhir? Tidak. Pertobatan itu nyata dalam kehidupan Raja Daud. Pertobatan itu nyata. Dia tidak bertobat karena akibat yang diterima, tapi penyesalan akan apa yang dia telah perbuat. Penyesalan kenapa dia harus berbuat seperti itu. Kenapa harus aku lakukan? Tapi setelah dinyatakan, andaikan dia tidak mau bertobat atau menyesali hanya karena akibat hukuman yang yang Allah buat kepadanya, dia akan jatuh lagi. Namun karena dia menyesali dosanya bukan karena akibat hukumannya, itulah yang mengubah hidupnya, yang membuat dalam kehidupannya nyata pertobatan itu sendiri. Nah, sekarang di mana posisi kita, umat-umat Tuhan? Apakah kita benar-benar udah bertobat? Kalau kita udah bertobat, sebagaimana Raja Daud bertobat, maka kita akan bercahaya. Terang kita lah yang akan bercahaya di depan orang. Orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam kehidupan Raja Daud, itu nyata. Karena itu yang sekarang sedang dituntut dari umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Karena ini Yesaya 60, 61, 62, dan 63 ini menjelaskan bagaimana posisi kita. Di mana? Bukan lagi bicara tentang pada zaman Yesaya, tapi itu bicara zaman kita saat ini. Di mana? Di mana terang kita itu? Apakah kita hanya menyatakan kita memiliki doktrin yang paling hebat di dalam dunia, doktrin yang paling benar? Hanya sampai di situ. Atau kita bisa menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, umat-umat Tuhan, orang-orang yang di sekitar kita bahwa, oh memang benar, orang Advent itu memang adalah pengikut Kristus. Jangan hanya orang tahu kita hanya adalah orang Advent, hanya tahu kita adalah pemelihara hari Sabat, atau hanya tahu kita tidak makan makanan haram. Kalau hanya sama itu, kita sama dengan orang Farisi. Kenapa saya katakan demikian? Di Sumatera sana ada panggilan orang Advent. Namanya Sependai. Sependai. Kan Advent kan 7 day. Tapi bahasa Inggrisnya. Orang Batak bilang Sependai. Kenapa Sependai? Apa artinya Sependai? Sependai itu adalah setiap kali orang mau makan ditanya, ini babi atau tidak? Haram atau tidak? Hanya sampai di situ orang Advent itu terkenal. Sependai hanya tahu, oh halal. Hanya bilang, oh ya kalau haram saya tidak mau makan. Hanya sampai tahu sampai di situ. Orang Advent dikenal hanya sampai di situ.
bukan kasihnya. Jadi ini pelajaran kita. Apakah kita sebenarnya sudah bertobat? Kalau kita sudah bertobat, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan jadi terang. Dan menarik orang datang kepada kita. Dan menarik dan membawa orang kepada Kristus. Inilah yang harusnya terjadi pada di akhir zaman ini. Kita harus kembalikan kisah 2 itu dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kisah 2 itu benar-benar nyata, Yesus itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Dalam satu hari 3.000, 6.000 akan ada orang yang baptis. Tantangan kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita dikenal hanya sebagai orang yang memiliki doktrin yang benar? Atau kehidupan kita yang sama dengan Kristus? Sehingga orang melihat kita ada Kristus. Nyata Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan menjadi apa? Sion itu akan menjadi terang. Pusat pekabaran. Pusat penginjilan. Umat-umat Tuhan akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Pengharapan akan dapat dinyatakan kepada orang-orang. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kasolya? Ya, terima kasih Pendeta. Sangat tepat sekali. Karena adanya kita ini adalah jangan simpan itu kebenaran buat kita sendiri. Itu harus dibagikan kepada orang lain. Karena di dalam pelajaran sekolah sahabat juga dikatakan tadi, atau di bagian pertanyaan untuk didiskusikan, bagaimanakah orang Kristen dapat membawa kasih, pengharapan, dan kabar baik kerajaan Kristus ke seluruh dunia, supaya orang lain dapat memiliki kesempatan untuk diselamatkan sebelum akhir zaman tiba, bila mereka sendiri tidak ingin menerima orang yang datang di gereja mereka. Wah, ini luar biasa. Mungkin saja ada orang yang kita bilang orang luar, tapi sering orang dalam juga tidak diterima di gereja kita. Kalau dia masuk, kita yang ada di dalam keluar. Wah, ini bahaya sekali. Saya pernah pergi di satu jemaat. Nah, karena dari jemaat itu kita biasanya pulang pakai motor ke Manado, jadi ke Sangir atau ke Sulawesi Toli-Toli, itu pakai motor laut. Nah, itu motor kayu. Kita sewa kamar. Tapi mesti bawa baygon sebab itu dia punya kutu busuk banyak sekali. Jadi kita semprot dulu dia punya kasur dan lain-lain, tutup pintu. Satu kali kami sapu hampir 1 ember tuh kutu busuk. Kecoa lagi. Nah, pada waktu kami sampai di satu jemaat hari Selasa. Selasa. Dan hari Rabu sorenya motor itu sudah harus kembali ke Manado. Jadi waktu itu ketua jemaat bilang sama saya, "Pendeta, bagaimana kalau kita bikin kebaktian Rabu malam saja Selasa ini ya, supaya ada pendeta kita bisa kumpul." Ya boleh. Tapi jangan lupa besok juga mesti kumpul. Ya, gampang pendeta itu. Yang penting ada sekarang dulu. Jadi kami berkumpul. Jadi sudah datang seorang diakon antar saya. Dia antar saya ke gereja, lalu di jalannya dia cerita. Dia bilang, "Pendeta, di sini ada satu orang, siapa saja dia kritik. Dia kritik pendeta, ketua jemaat, kritik anggota, siapa saja. Sampai kalau dia masuk gereja, kami sendiri tidak mau masuk gereja. Karena kita tidak bisa salah bicara. Kasih renungan atau apa di depan, terus langsung dia kritik." Nah, saya katakan, "Jadi bagaimana?" "Oh pendeta, sebentar kalau dia masuk,
Kalau dia masuk, saya akan ambil semua anggota pergi di rumah saya, pendeta khotbah di rumah saya. Saya tidak mau lihat itu orang di gereja. Ini anggota kita ini. Ya pada waktu saya khotbah, banyak sekali anggota hadir. Saya bertanya-tanya apakah itu saudara ada atau enggak, ini saya sendiri belum kenal dia. Jadi setelah habis gereja, ini diakon, dia antar saya pulang lagi, lalu saya tanya, itu Bapak tadi ada hadir? Enggak ada pendeta, dia syukur dia enggak hadir. Berani dia hadir, pendeta saya tarik bikin ke acara di rumah saya. Nah, saya bilang sama dia, saudara bahaya itu. Bahaya gimana pendeta? Ini sekarang ini saja, kalau saudara lihat dia ada di gereja, saudara tidak mau masuk. Coba kalau waktu Yesus datang, lalu saudara sudah di pintu surga. Saudara pintu surga, Yesus sementara sambut kita semua, saudara lihat dia sudah ada di dalam surga. Saudara mau masuk atau enggak? Lah, pendeta jangan bilang begitu, itu lain. Bukan lain, ini cuma andai-andai saja. Kalau umpama dia, saudara lihat dia sudah ada di surga, saudara mau masuk atau enggak? Sebab itu sudah di surga ini. Nah, jadi saudara berpikirlah apa yang kita tuai di dunia ini akan kita sabit nanti. Jadi marilah orang saling mengasihi. Sama-sama di gereja. Kadang-kadang di gereja saudara lihat satu orang, selama jam gereja saudara muka asam terus. Itu cuma 4 jam di gereja sudah tidak baku cocok. Bagaimana mau tinggal kekal selama-lamanya di surga kalau tidak cocok? Ya kan repot. Lebih baik tidak usah masuk. Daripada bikin malaikat sibuk lagi buang keluar. Jadi sedang di gereja saya cuma 4 jam kita tidak bisa ketemu. Cuma 4 jam. No, di surga ini mau berkekal selama-lamanya. Kita mau sama-sama bagaimana? Ya kan? Akal sehat kita. Mungkin kita bilang orang itu tidak selamat. Tapi keselamatan urusan Tuhan dengan dia. Tapi akal sehat kita bilang tidak mungkin. Masih di dunia saja sudah tidak cocok. Jadi pembahasan di sekolah sahabat ini bagus sekali bahwa kita mesti atur betul sehingga orang yang datang itu kita terima di gereja dengan baik. Ada sebutan mengatakan ini Advent baru, ini baru Advent. Ya. Jadi itu bukan cuma karena kita baru dengan kita punya gaya dan lain, tapi kita baru di dalam tabiat kita. Ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih pendeta untuk pembahasan juga. Dan biarlah kita setia kepada Tuhan dan siapa saja yang masuk ke gereja kita sambut dengan sukacita. Terima kasih tambahan dari pendeta yang sudah mengingatkan kita semua. Kita sudah berusaha mencari jiwa, menyatakan dalam kehidupan kita bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita harus menolak orang lain yang datang ke gereja. Siapapun dia. Dia adalah umat Tuhan. Kita adalah umat-umat Tuhan. Kita sama-sama gembala. Nggak mungkin kita memiliki sama satu gembala yaitu Yesus Kristus. Tidak mungkin tidak bisa kita harus saling bertentangan di dalam. Boleh memiliki berbeda pandangan, tapi tidak boleh saling bermusuhan. Kenapa? Sudah diajarkan tadi seperti pendeta bilang, baru 4 jam aja kita sudah mau di surga. Bagaimana kita mau masuk surga? Bagaimana kita bisa diampuni kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain? Kita harus ingat itu. Bagaimana kita memiliki kasih Kristus, sedangkan kita untuk mengasihi orang lain aja susah. Mengampuni orang lain aja susah. Dan saat inilah kita belajar. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita hidupkan di ini akan berlanjut di surga. Ya. Apa yang kita, Yohanes 17 ayat 3. Surga itu, start kehidupan kekal itu bukan nanti. Oh nanti di surga hidup kekal. Start di dunia. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal Bapa satu-satunya Allah dan mengenal Kristus yang Dia utus. Kenal.
bersatu dengan Bapa Kristus melalui Roh Kudus. Jadi karakter Kristus itu harus start ada di dunia. Itu yang kita akan bawa di sorga. Bukan kita punya harta. Bukan kita punya rumah. Bukan segala sesuatu hal kemewahan, baju mewah yang kita bawa. Tapi karakter Kristus yang di dalam kehidupan kita itulah yang akan kita bawa ke surga. Karena itu sejak di dunia harus memiliki suasana roh, suasana surga. Hidup memiliki budaya hidup surga. Jadi kalau ada kesalahan orang, ampuni dan kita akan apa? Kita mengampuni dan kita akan diampuni. Dan itulah yang harus nyata saat ini. Dan pada saat itu kita akan juga bisa menyatakan ke orang-orang di sekitar bahwa Allah mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi kita. Karena kita sudah merasa diampuni, maka kita pun dapat mengampuni orang lain, bahkan dapat menyatakan kepada orang lain bahwa ada pengharapan. Tapi kalau kita belum merasa diampuni, bagaimana kita bisa menyatakan apa? Kristus bagi orang lain. Selidiki hati kita saat ini. Perhatikan baik-baik. Dunia saat ini sudah semakin cepat menuju akhirnya. Apakah kita masih hanya bersantai-santai mengejar dunia, mengejar sebuah kesenangan-kesenangan dunia? Tinggalkan itu. Walaupun kita akan tetap mencari uang untuk membiayai hidup kita. Tapi bukan itu. Yang itu adalah kedua. Yang pertama, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Baik di tempat kerja kita. Baik dalam persekolahan kita. Apapun yang kita lakukan sekarang hanyalah untuk menginjil, menyatakan ada sebuah pengharapan. Di tempat kerja kita, di sekolah, dimanapun kita berada. Nyatakan Kristus, pengharapan itu sendiri. Baik di gereja, dimanapun kita berada saat ini. Karena itulah yang Yesaya juga harapkan dari umat-umat Tuhan di akhir zaman. Bukan hanya Yesaya. Allah nyatakan kepada Yesaya supaya kita menghidupkan apa yang Dia inginkan. Menjadi pusat terang. Menjadi pusat terang. Gereja Masih Advent itu jadi pusat terang bagi orang-orang di sekitar. Mungkin ada tambahan lagi dari Elder Ridwan atau Elder Lalaki. Atau dari yang lain ada tambahan? Dari live stream ada tambahan atau pertanyaan, Dek? Oke. Baiklah, terima kasih untuk tambahannya Pendeta Saulia. Tuhan selalu memberkati. Dan kita akan masuk dalam acara doa kita pada malam hari ini. Ada kesaksian yang hal-hal yang perlu kita doakan, kami persilakan. Kami sudah melihat ada hal-hal atau kesaksian yang akan kita doakan. Jika kami tidak sempat untuk mendoakan untuk malam ini, kami mempunyai tim doa Jemaat Spishdak yang akan mendoakan permohonan doa Anda atau kesaksian yang akan kami doakan. Dan kami akan percaya kita akan selalu mendoakan dan berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita. Jika masih ada lagi yang hal-hal yang akan kita doakan, kami persilakan. Ada yang untuk di Zoom? Bisa mengangkat tangannya? Saya baca semua itu. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Tengkol. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Pada malam hari di Amerika dan Indonesia pagi hari ya Tuhan. Di hari Sabat yang indah ini. Kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat perlindungan yang selalu Kau berikan kepada kami. Penjagaan yang selalu Kau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat
tiba pada hari Sabat yang suci ini. Kami dapat bersukacita, memuliakan dan memuji nama-Mu saja ya Tuhan, atas penjagaan dan kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada hari Sabat ini ya Tuhan, kami juga datang kepadamu telah mempelajari firman-Mu, yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi dimanapun kami berada. Di tempat pekerjaan kami, di lingkungan kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Supaya kami memiliki hidup-hidup Kristus, dan kami dapat menyatakan Kristus dalam kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami dapat membawa orang-orang itu datang kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bantu kami. Kirim Roh Kudus-Mu ke hati kami, ketuk hati kami, supaya kami diingatkan secara terus-menerus. Tugas utama kami di dunia ini adalah menjadi saksi bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang indah ini. Pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan Om Joni Kawan ya Tuhan, yang sedang kemoterapi ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau dapat menyembuhkan orang-orang sakit pada zaman dahulu. Hal yang sama, Engkau dapat lakukan hal yang sama ya Tuhan, kepada Om Joni Kawan ini ya Tuhan. Engkau dapat memulihkan. Namun yang terbaik ya Tuhan adalah dalam tangan-Mu. Yang paling utama ya Tuhan kami doakan adalah pemulihan kerohaniannya itu. Sehingga dia pun dapat merasakan tangan kasih-Mu. Sehingga dia pun dapat merasakan bahwa Engkau selalu berserta dengan dia. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Kak Christine Siletonga, Alden Sihotang, dan Daniel Sitangga. Tuhan, biarlah hal yang sama Engkau dapat lakukan kepada mereka. Engkau dapat memulihkan, Engkau dapat menyembuhkan, bahkan sebagaimana pada zaman dahulu ya Tuhan, Engkau dapat membangkitkan orang dari kematian. Semua karena kasih saja ya Tuhan. Semua karena Engkau masih memberikan kepada kami tanggung jawab untuk menyatakan kepada orang di sekitar kami bahwa ada pengharapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga selalu mendoakan Tante Rose, Tante Yeni Poluan, dan Ade Marcelo Tio ya Tuhan. Dan Tante Lili Price Sumagit ya Tuhan. Tuhan, lawat mereka. Jagai mereka. Berikan mereka kesembuhan yang berasal dari surga. Tak lupa juga kami selalu mendoakan ucapan syukur yang Tante Alce lalu sudah doakan, nyatakan. Karena suaminya berulang tahun ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setelah Engkau menambahkan 1 tahun umur suaminya, Engkau tambahkan juga hikmat, kebijaksanaan yang berasal dari surga. Sehingga dia pun dapat menjadi kepala rumah tangga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga dapat menjadi berkat bagi keluarganya dan orang-orang yang di sekitarnya. Dan juga ya Tuhan, Tante Marta yang selalu mendoakan keluarganya ya Tuhan. Khususnya Tuhan, suaminya. Supaya dia pun dapat menjadi saksi bagi suaminya. Membawa suaminya mengambil keputusan menjadi pengikut Engkau ya Tuhan. Dia mendoakan anak-anaknya
Dia mendoakan cucunya. Sehingga Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga ini ya Tuhan. Engkau lawat mereka semua ya Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Kami juga mendoakan juga keluarga lelaki senior. Dan juga Kak Evi dan Kak Ike Lintang. Permohonan doa di dalam hati mereka ya Tuhan. Yang mereka tidak sampaikan ya Tuhan. Pada saat hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau mendengar jeritan hati mereka. Apa yang mereka sampaikan, permohonan, keinginan. Dan Kau jawablah berdasarkan kasih-Mu saja ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga besar Soputan yang selalu Tante Lucy dan Om Angli doakan. Tuhan, mereka selalu didoakan oleh Tante Lucy dan Om Angli supaya mereka mau mengambil keputusan mengikut Engkau ya Tuhan. Mengambil keputusan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ya Tuhan, kami hanyalah alat yang dapat Engkau pergunakan untuk menginjil menyatakan Kristus kepada mereka. Karena itu ya Tuhan, ketuk hati mereka. Sehingga mereka pun dapat mengambil keputusan menjadi umat-umat Tuhan. Dan juga Tante Eti yang selalu mendoakan bosnya ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Tante Eti supaya dia dapat menjadi terang di tempat kerjanya ya Tuhan. Dia dapat menjadi saksi bagi bosnya. Dan dia juga pada saat ini meminta Engkau menjaga bosnya ya Tuhan sehingga dia dapat balik kembali ke New Jersey dari Texas. Dan semuanya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk keluarga besarnya Tante Eti ya Tuhan. Keluarga besar Sumanti ya Tuhan. Yang selalu dia mohon didoakan supaya mereka dapat lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan dan dapat kembali dalam ke kandang-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Pendeta Kasalea dan Ibu Pendeta Kasalea Tuhan. Tuhan, berkati dia dengan kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga dia dapat terus menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Bahkan mengingatkan kami semua untuk tetap berjalan di dalam koridor dan aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dapat menjadi tua-tua kami untuk mengingatkan kami umat Tuhan. Supaya kami saling mengasihi. Berkati dia Tuhan. Berkati juga Pendeta Stephen Rantung yang menjadi gembala kami ya Tuhan. Berikan dia hikmat kebijaksanaan yang bersih surga. Sehingga dia dapat memimpin kami, umat-umat Tuhan. Untuk menyatakan pengharapan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan berkati juga Ibu Pendeta dan anak-anak. Ibu Pendeta Rantung dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang menyertai mereka. Dan semuanya ini ya Tuhan dapat menjadikan berkat bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak dan umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam acara Fisdak multimedia ini ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh anggota Jemaat Fisdak
dan umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam Zoom dan Fisdak live stream ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semua. Penjagaan tangan-Mu akan bersama-sama kami memegang tangan kami semua. Sehingga kami akan lebih bersemangat lagi melayani Tuhan, menyatakan Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah berkat Sabat akan selalu menyertai kami semua. Karena kami serahkan doa ini atas nama Yesus yang telah menjadi Raja kami, yang akan segera kembali menjemput kami di awan-awan. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam ini telah selesai. Kami ucapkan selamat malam, selamat hari Sabat, dan selamat pagi untuk Indonesia. Sampai bertemu lagi pada besok pagi di acara Sekolah Sabat Jemaat Fisdak yang akan dimulaikan jam 11 pagi. Biarlah kita sama-sama dapat memujikan dan besarkan nama Tuhan sepanjang hari Sabat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada besok. Tuhan memberkati kita semua.